Kalau bisa mengalami tes power, saya lebih senang karena jauh lebih terbukti. Kalau cuma teori, banyak orang nggak percaya. Adalah teori, teorimu mas. Begitu terbukti, orang baru bungkam kan. Sama seperti El Sadik ini, teman-teman saya dulu yang menghina El Sadik, nggak ada siapa, nggak ada lagi. Mereka welcome, walaupun tidak mengakui jelas ya, tapi ya mereka mau bisa apa? Nah gitu. Apa mereka sanggup menghalangi El Sadik? Nggak ada, bisa sejam. Padahal itu yang mereka tantang kan. Satu saja orang yang percaya padamu, barulah terbukti Tuhan mengutus. Artinya itu tes power gitu. Mereka kalah gitu. Mulut mereka sudah kalah. Tantangan mereka sudah kalah. Jadi ketika mereka menantang itu bukan suara Tuhan. Bukan Yesus yang asli. KW yang mendorong mereka menantang itu KW, Yesus KW. Walaupun merasa diutus Yesus gitu ya. Tapi bukan Yesus yang asli, setan. Setan mengaku Yesus kemudian menyuruh mereka menantang saya gitu kan. Setelah terbukti bahwa saya berhasil, berarti kan mereka kalah tantangan itu. Artinya Yesus mereka, versi mereka kalah dengan Yesus yang saya kenal. Nah, itu tes power. Bagi saya menang, mereka kalah. Kalau mereka mengaku menang, ya silahkan buktikan. Tapi sejauh ini mereka tidak melawan lagi, ya, tidak menyerang lagi. Lah. Bagi saya mereka sudah ngaku salah, ya, mengaku kalah. Dan saya tidak butuh mereka terang-terangan mengakui di depan saya, walaupun lebih enak sebenarnya ya. Tapi bagi saya, Tuhan sudah membela saya. Yesus asli yang saya miliki, yang saya kenal sudah membela saya. Saya tidak perlu membela diri. Sejak dulu saya nggak pernah membela diri depan mereka juga. Ya depan kalian-kalian juga sama. Ketika kalian melihat El Sadik, saya membuktikan dengan pengetahuan saya buktikan dengan pengalaman saya. Kalau yang pernah langsung mengalami bersama saya pikir tidak mungkin tidak bisa bersaksi, pasti ngerti. Gitu kan. Pasti ngalami tes power itu. Dan mereka ngerti, oh kenapa Mas ET bisa menang, terus kenapa bisa berdampak ini itu gitu kan. Ya kalian ngalami sendiri gitu. Jadi aku tidak perlu membela istilahnya ngoyo gitu ya. Sudah terbukti sendiri gitu. Nah, makanya sejak dulu saya sering melakukan dokumentasi. Kayak kemarin yang Agung itu saya video kan. Jadi begitu dia deklarasi tiba-tiba aku tidak tahu itu hewan atau apa ya yang masuk ke bajunya. Tapi dia kan jodel gitu kan. Ya nggak tahu itu kebetulan atau apa ya, nggak tahu. Terus dia bilang kepalanya panas, badannya panas. Ya seperti itu. Itu tes power gitu. Membuktikan kalau makanya semalam saya bilang ke dia, kalau di dalam itu ada setan, terus kamu menyebut Tuhan yang asli, memanggil Tuhan yang asli, maka masuk akal gitu kan kalau di dalam roh di dalam itu bergejolak. Dengan apa? Ya tadi gejala panas, gejala pusing dan sebagainya gitu. Dia merasakan sendiri. Dia tidak paham banyak teori-teori saya. Begitu dia mengalami barulah saya jelaskan. Maka pentingnya tes power itu begitu. Kalian ngalami sendiri. Tuhan kalian itu kalian alami gitu loh, bukan cuma teori gitu. Jadi saya juga begitu. Ada beberapa pengalaman yang bagi saya seperti kalau di grup saya sering bilang saya sering kena prank gitu ya. Tuhan yang saya kenal kok seperti mengkhianati saya. Jadi ada beberapa pengalaman yang bagi saya tidak menyenangkan. Tapi ada banyak sekali pengalaman lain yang bagi saya powerful, kemenangan gitu kan. Nah, pengalaman-pengalaman yang negatif ini yang bikin saya menderita ini secara mental gitu kan. Seakan-akan saya diuji ini saya harus setia atau tidak. Gitu. Ya, mungkin berkaitan dengan duri dalam daging gitu. Tetapi secara teori berarti masih ada yang salah gitu kan. Yang belum saya tahu secara pengetahuan gitu. Nah, nanti kalau menggunakan tes power akan seperti itu semua pengalamannya. Diuji hitam putih gitu ya. Ini saya utusan Tuhan atau bukan?
Tuhan saya asli atau bukan. Kalau Tuhanmu KW, ketemu santet kalah, ketemu ramal kalah. Jadi kalah itu ciri khas KW gitu ya. Kalau Tuhan kita asli, dibabat kabeh gitu kan. Tidak ada kuasa lain yang lebih tinggi. Itu prinsipnya. Makanya di ayatnya kan dengan pede sekali menuliskan Yesus adalah nama di atas segala nama. Yang jadi masalah Yesus atau Yesua atau Yesua, biasanya orang bergumul itu. Tapi kalau kita lihat sejarah, aslinya ya Yehosua. Jadi Yehosua lah nama di atas segala nama. Kenapa? Karena Yehunya merujuk ke Tuhan PL, ke Yoel. Barang siapa berseru kepada Yehuwah, maka dia akan diselamatkan. Jadi secara teori, secara teks yang original ya Yehosua adalah nama di atas segala nama. Itu nama Yehuwah sendiri. Selesai perkara gitu. Ketika diterjemahkan, ya mau nggak mau kan ditulis Yesus, ya seperti saya bilang tadi. Di LEX sudah 200 tahun sebelum Masehi sudah dituliskan Yesus, gitu, Yesua itu. Jadi ketika Yesus di atas segala nama di atas segala nama, ya maksudnya adalah Yehosua nama di atas segala nama. Makanya yang lebih penting itu konsepnya, maknanya, bukan bunyinya. Jadi orang Indonesia itu sulit sekali memahami gitu bahwa nama itu bukan bunyi. Nama itu yang penting itu makna dari nama itu, bukan bunyi dari nama itu. Makanya saya kadang menjelaskan ke publik ini kadang gemes gitu ya. Sudah saya jelaskan berkali-kali gitu, kadang orang masih bingung ini. Jadi ya tadi terkotak-kotak gitu. Jadi umat Yesus, umat Yesua, umat Yesua. Padahal bukan itu poinnya. Kalian itu sama, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tapi kok masih bermusuhan, kan lucu sebenarnya. Wong nama Yesus itu sudah sejarahnya sudah ada kok dari Yosua. Makanya kalau kayak gini tuh secara pengetahuan kan sulit mereka itu nerima. Ya sudah, tes power aja. Buktikan Yesusmu sanggup mengalahkan Baphomet atau tidak. Nah, tantangan saya begitu. Sanggup tidak ketemu Elohimnya satanisme, Tuhannya satanisme. Kalau sanggup saya beri tepuk tangan kamu. Kamu mau nyebut Yesus, Yesua, terserah. Kamu kalah, kamu KW kan gitu. Kamu menang, kamu asli. Kalau kamu ketemu setan masih harus 2 puasa, kamu lemah. KW Tuhanmu itu. Artinya kamu butuh orang saleh. Kalau darah salib membutuhkan kesalehanmu, salibmu KW.